sistem informasi konsentrasi bisnis intelijen. Itu lagi Nesti saat ini lagi di semester 5. Tuh. Terus sebelum lanjut sharing santai, Nesti mau disclaimer. Pembahasan hari ini pengennya tuh sharing aja karena Nesti tidak seperti yang Bang Adam bilang pakar gitu. Baru juga belajar kemarin. Jadi apa yang dipelajari Jadi yang dipelajari hari ini baru juga Nesti pelajari. Jadi harapannya dari kalian semua juga bisa saling koreksi kalau Nesti ada salah ngomong, terus kalian ada lebih tahu dari Nesti. Jadi kita sharing-sharing santai aja. Oke? Oke. Terus nanti Nesti juga akan tunjuk-tunjuk orang. Jadi kalau kalian nggak fokus Nesti tanya, ya apa hukumannya? Hukuman dapat SM enak ya. Pokoknya diharapkan kalian fokus. Kita sharingnya super simple karena kalau yang susah-susah Nesti juga nggak bisa. Ya. Jadi kita berjalan. Oke, seperti yang Bang Adam udah bilang, kalau di Instagram atau di grup kan judulnya harusnya seputar IPFS. Cuma karena Nisti belum pro di bidang IPFS, jadi kita hari ini akan membahas seputar cara kerja blockchain, tapi yang simpel-simpel aja. Cuma ntar mungkin di akhir kelas, kalau dari kalian yang belum berhasil install IPFS, ntar akan ada kasih Kamaru yang 2 gestar sebelumnya itu akan bantu kalian. Jadi dia akan ada lagi di Zoom kelas hari ini. Kalau emang kalian belum berhasil install IPFS. Oke? Ingat, fokus. Jadi judulnya adalah Creating a Simple Blockchain with Nesti. Membuat blockchain yang simple sama Nesti. Nah, sebelum lanjut, Nesti mau flashback tentang pengetahuan kita semua seputar blockchain, karena kan dari decentralized storage pertemuan pertama sampai kemarin rasanya Gestar itu selalu menyinggung tentang blockchain, ya enggak? Di sini siapa yang mau ngejelasin pengertian singkat dari blockchain? Mau angkat tangan atau mau Nesti tunjuk secara acak? Ya. Menurut itu berdasarkan kata dan berdasarkan gambar ini Nesti udah membuat clue yang realistis banget sama pengertian blockchain. Atau ada yang mau searching dulu boleh silakan. Nesti tunjuk acak nih. Ya udah ayo coba searching dulu. Atau yang dari Zoom ada yang mau jawab apa itu blockchain? Yang simpel-simpel aja guys, tuh usah yang panjang sampai 2 paragraf. Yang sama jawab. Nih. Sistem penyimpanan transaksi kita. Oke. Nah, jadi yang saya bilang itu transaksi digital dia ada di nomor 2. Ini ya. Oh, Pak Victor mau jawab. Boleh. Blockchain merupakan sekumpulan blok yang tersusun secara berantai, penyimpanan transaksi digital. Betul ya kata Kak Gadis, jadi blockchain itu merupakan sekumpulan blok. Jadi kalau kalian dilihat gambar di sini, ini merupakan sekumpulan blok yang tersusun dan saling terhubung satu sama lainnya seperti rantai. Blok dan chain, blok dan rantai gitu. Jadi pengertian blockchain itu secara sederhana seperti itu. Dan juga blockchain itu merupakan transaksi digital karena seperti sebelumnya
kalian tahu kan ada NFT gitu-gitu, terus ada Bitcoin. Jadi blockchain itu transaksi digital. Terus ada yang bisa ngejelasin nggak gambar ketiga? Blockchain diretas. Iya, betul. Ini merupakan sifat dan keunggulan blockchain. Kenapa saat ini blockchain itu dikembangkan secara jor-joran ya istilahnya gitu. Yuk, kenapa? Ada yang mau coba jawab? Ditunjuk aja. Saya izin jawab, Mesti. Kalau yang udah jawab, nggak boleh jawab lagi ya. Blockchain diretas itu kan ada tanda silangnya itu. Artinya blockchain itu nggak gampang diretas. Nah, setelahnya kalau blockchain itu aksesnya itu cuma buat orang-orang tertentu aja Kak. Jadi nggak gampang disadap ataupun di-hack gitu sama orang. Iya, betul. Jadi itu salah satu keunggulan blockchain yang punya akses ke key-nya blockchain itu nggak semua orang karena sifatnya blockchain ada yang publik, ada yang non publik, ada yang campuran. Selain karena akses, blockchain itu nggak bisa diretas karena setiap blok, setiap transaksi itu memiliki ratusan blok ya Bang Adam. Betul? Nah, dan setiap bloknya itu punya kunci. Jadi kunci tersebut yang membuat blockchain itu nggak bisa sulit untuk diretas. Oke. Next. Nah, blockchain itu selalu berkaitan dengan hash. Seperti yang dibilang, blockchain itu punya kunci dan kuncinya adalah hash. Jadi hash itu apa? Hash merupakan algoritma yang merubah data menjadi karakter, huruf dan apa? Angka. Ya. Wih, semangat sekali ya. Oke, terus kalau 64 itu apa? Sebenarnya itu merupakan jumlah karakteristik dari si hash tersebut. Cuma itu angka atau angka karakter dari hash 256. Sebenarnya hash itu punya banyak jenisnya. Ada di bawah, ada MD5, SHA1, RIPMD 160, SHA26, dan SHA3. Setiap hash itu punya jumlah karakteristik yang berbeda-beda. Dari 5 punya berapa, SH1 berapa, dan SH2 itu berapa. Dan yang 64 ini merupakan total karakteristik hash dari SHA 256. Sampai di sini paham? Oke. Nah, hash ini yang membuat data sebelumnya terkunci, jadi sifatnya terkunci, jadi aman. Oke. Dan kalau kalian lihat grafik di sini, grafik di situ sebenarnya Nesti mau ngejelasinnya adalah semakin tinggi angka hashnya, kayak 256 terus 2 berapa, itu keamanan data akan semakin tinggi. Cuma kurangnya adalah proses validasi datanya itu akan semakin lama. Dan blockchain itu menggunakan SHA-256 karena posisinya dia berada di tengah. Jadi tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Betul. Next. Cara kerja blockchain itu kurang lebihnya ada 4. Kalau salah ya mohon dikoreksi. Yang pertama itu pastinya membuat transaksi. Kalau nggak ada transaksi, gimana mau blockchain bekerja? Kan? Pada saat membuat transaksi ini, blockchain itu akan menghasilkan kunci unik atau hash yang tadi kita bahas. Lalu kedua, transaksi tersebut itu akan dimasukkan ke dalam sebuah blok. Dan blok tersebut akan selalu bertambah oleh node yang ada di dalam kriptografinya blockchain. Betul Bang Adam? Nah, karena saya masih belum pro, jadi saya perlu validasi dari pakarnya ya, tak salah. Terus yang ketiga, membentuk rantai, seperti yang tadi di awal, semua blok dalam blockchain itu ntar akan saling berkaitan, saling berhubungan, dan membentuk rantai. Dan yang terakhir itu distribusi. Kalau distribusi itu maksudnya semua transaksi yang udah masuk ke dalam blockchain, dia akan tersimpan
tapi setiap transaksi atau setiap peer-nya itu nggak saling berhubungan. Nah, ini ntar akan berkaitan sama yang akan dibahas. Nah, di sharing santai kali ini, Nesti nggak akan membahas teori sampai selesai. Karena kan kalian udah dari awal sampai sekarang pertemuan berapa? 11. Dari pertemuan 1 sampai 11 udah kebanyakan teori kan? Jadi kita mau praktek. Silahkan keluarkan device-nya, baik handphone maupun laptop, semuanya ya. Terus kalau Nesti sih berniat kalau hasil dari praktek hari ini di screenshot ke dalam grup, terus ntar akan Nesti rekap sendiri dan Nesti laporkan. Jadi buat kalian yang nggak ngerjain ya itu akan akan diproses langsung sama Kak Adam dan Kak Nuke. Nesti yang akan merekap sendiri ya, maksudnya Nesti akan melihat buktinya apakah kalian mengerjakan atau tidak. Aistrobo juga bisa ya, sekalian belajar. Nah, ayo coba dibuka handphonenya. Nesti juga bisa ngerekap loh, kasih kakak Ani. Ya. Praktek kali ini insya Allah tidak susah, sangat simpel. Iya, ditungguin. Nah, kenapa tadi Nesti membahas teori sebelum ke praktek? Karena teori-teori tersebut merupakan dasar dari praktek yang akan kita lakukan nanti. Jadi kayak kalian harus paham dulu apa yang akan dibahas nanti. Jadi jangan tiba-tiba praktek, tapi kalian nggak ngerti itu tuh apa, itu tuh apa. Kayak kemarin, Nesti share sama Bang Adam, atau dikasihnya begitu. Linknya s.id/demo SS83 udah dibuka. Oke. Yang di Zoom juga boleh ya sekalian dibuka. Di sini nanti akan ada 4 praktek. 4 ya, berarti. 4. Iya. Kan terkena itu cuma kasih tahu 4. Ada 4 praktek simpel. Ada yang udah buka? Tampilannya apakah seperti ini atau enggak? Oke. Yang dulu, ditunggu. Oh, linknya. Oke. Sorry, Besti. s.id/demo SS83. Yang PKL udah dibuka semua. Coba tunjukkan handphonenya. Oke, mantap. Yang Disdi? Udah semua nih? Belum. Selesai? Udah. Oke. Kalian bisa klik bagian hash di dalam blockchain demonya. Udah. Nah, sebelum lanjut, Kenapa? Gak ketemu hashnya? Beda tulisan. Itu karena bahasa Indonesia. Pokoknya yang pertama ya, itu karena kalau nggak hash cinta ya guys, cinta. Karena itu bahasa Indonesia jadi.
Udah semua belum? Kan semuanya ke layar. Ada 3 gambar. Apakah ada yang bisa menjelaskan tentang ketiga gambar ini? Apakah ada yang aneh menurut kalian atau apa? Coba siapa nih yang mau jawab? Jadi setiap hash ini kalau misalnya hurufnya berbeda itu kode-kode yang di bawahnya itu juga berbeda. Gitu. Pas saya coba, saya tulis udah muncul. Pas saya tulis lagi, misal kasih huruf berbeda lagi gitu. Mantap jihad. Ya jihad. Ya jihad. Jihad. Pokoknya dikelarin. Oke, betul. Jadi pada saat membuat transaksi, kalian bisa sambil coba ya, masukin nama kalian. Itu setiap huruf atau data yang dimasukin itu akan dilihat. Jadi besar kecilnya huruf, titik konsentrasi itu akan dilihat. Bisa dicoba, kalau udah bisa dicoba, kirim screenshotannya ke dalam grup, bilang nama sudah berhasil create hash. Nanti akan Esti rekap, semuanya termasuk yang robo akan Esti rekap juga. Nama, terus bilang sudah berhasil. Paling enggak buat 2 gambar ya, jadi kalian bisa semua hashnya ini. Kalau hurufnya beda apa, hashnya apa? Dua foto aja biar tahu perbedaannya. Ada yang kesulitan? Coba ya, kita buka WAG, kita lihat siapa yang sudah kirim. Siapa nih? Wah, belum ada. Oh ya, ya udah kan di sini belum ada. Itu Ale. Dengan huruf caps lock semua. Amel. Coba kita lihat punya Amel. Oke. Belakangnya 0819 ya punya Amel. Terus caps lock semua jadi BE 2E A1. Yuk, siapa lagi? Baru 2. Ntar yang PKL mesti minta bantuan Fahri untuk screenshot ya. Jadi akan mesti rekap juga. Ya, kan mesti punya WA-nya. Laporan ya guys. Sausan. Caps lock semua 9767 belakangnya. Terus huruf kecil jadi 4C02. Oh, terus opung dengan huruf kapital. Oke, terus ini Yansa. Nama lengkap ya Yansa? Boleh. Penulisan Alfi. Oke, Ari. Oke. Yuk, terus yuk. Sampai berhenti ya. Oh, ada yang ngecek. Alfi caps lock, Ari. Cuo wok. Si Arif nulisnya cuo wok. Terus Jihan caps lock, Eka caps lock. Jihad, huruf jihad. Kalau caps lock berarti apa? Lawan kata caps lock apa guys? Kalau huruf kecil semua? Yaudah jangan dicari. Udah ya huruf kecil. Jihad caps lock. Terus siapa? Alfri caps lock.
Terus Alfred huruf kecil, Ramzi huruf kecil. Hah, Hikmah, screenshotannya kecil banget mal. Mohon maaf. Terus Pak Victor. Pak Victor ini rasanya bukan di head ya, tapi di bagian blog. Iya kan di bagian blognya ya, Pak Victor. Oke. Terus Opung huruf kecil, Jihan huruf kecil, Nugroho huruf besar, Sheila huruf kecil, Sheila huruf besar. Ada lagi yang mau ngirim? Oke. Oh, yang di Tugo Robot juga nih guys. Kita lihat kakak-kakaknya. Ada Kanura, ada Nadia Kanura, terus Kanova. Oke. Baru Kanura dan Kanova ya dari Bisdi. Mana Kak Anan? Oh iya, Kak Anan nomor pertama, kedua. Sorry. Kanura, Lona, Kak Anan, iya betul. Mantap. Itu orang marketing guys, Kanita. Ya, pada saltok sama cetannya ya. Tahunya doang. Oke, udah ada Iksan, ada Fakih, Nugroho huruf kecil. Fakih huruf kecil belum ada ya? Apa udah? Termention sama saya. Ada yang mau ngirim lagi gak? Oh, belum kok. Ini, udah dua-duanya. Ya, udah. Bagus. Oke, Pak Victor sudah benar ada di bagian head. Buat siapa? Encon dan siapa? Maria. Silahkan buka ini link ini di handphone bisa. Di handphone bisa. Kamu kelamaan ya kalau buka laptop. Besar kecilnya perhatikan ya, maka nggak bisa masuk. Yang di Zoom apakah ada kesulitan? Ada Muhammad Rosyid di Zoom atau di sini? f.id/d besar demo ss besar 83. Ade Muhammad Rosyid, jangan lupa screenshotannya dikirimin karena mesti rekap. Faizal itu oh Kak Gondes. Kak Gadis juga ditunggu. Iksar beneran gak ada di sini ya? Oke. Jais ditunggu ya Jais. Kalau sampai nggak ada terekap akan dilaporkan. Terus siapa lagi? Pak Victor tadi udah, kan Murah udah. Wahyu juga ya Ayu, sedang ada di Sumatera harus tetap ikutan. Oh, oke Kak Gadis sudah, belum aku cek. Thank you Kak Gadis. Terus ada Paki, belum ada lagi nih yang ngirim. Iksan. Oh, Iksar ya tadi ya yang di Zoom ya. Kalau Iksan di sini yang mana? Oh itu. Maaf ya kebanyakan. Oke, ini Kak Gadis. Terus Kanova. Yansa huruf kecil semua. Aska dan huruf besar.
Ntar mungkin sama Maria bisa nanya ke temennya ya, kita lagi nggak bahas apa yang pertamanya. Tapi Encon udah paham bahas apa? Ayo udah bikin dulu aja. Ntar kita bahas terakhir. Sampai 928 ya. Biar nggak kelamaan. Udah belum? Udah belum? Udah ya? Coba perhatikan lagi layarnya. Harus kok. Coba lihat lagi layarnya. Perhatikan huruf H-nya. Apakah ada yang bisa menjelaskan apa ya? Tadi udah dibahas di awal. Seputar hash. Ada yang bisa membahas? Ya, sudah tidak usah, langsung aja. Jadi pada creation, jadi pada bagian praktek create transaksi ini, kesimpulannya, tuh, kesimpulannya, setiap beda karakter akan beda hash. Dan setiap data memiliki pengaruh. Udah dibuktikan ya sama kalian? Oke. Dan proses perubahan data ke dalam hash itu disebut enkripsi. Oke? Jadi ntar kalau ada pertanyaan enkripsi itu apa, udah nggak bingung ya? Oke. Dan hash itu merupakan kunci blockchain. Kalau kalian coba hitung hashnya, ini terdiri dari 64 karakter. Kalau nggak percaya nanti kalian uji coba sendiri ya. Yang kedua, praktek kedua. Silahkan kalian buka bagian blok demo blockchain di bagian bloknya. Blok. Di dalam bahasa Indonesia apa? Blok juga. Aman. Udah dibuka bloknya? Ya. Ya, resumnya kelihatan. Apakah ada yang bisa menjelaskan? Seperti yang pertama tadi, sebelum kita memulai prakteknya. Eka mau jawab? Sika. Yang udah jawab nggak boleh jawab ya. Berarti Amel nggak boleh, Amsa nggak boleh, Jihad nggak boleh. Baru 3 kan ya tadi? Ayo yang lain. Pung, mau coba jawab, Pung. Kenapa angka sama warnanya? Coba silakan dijawab menggunakan mic. Terima kasih, Bang Evan. Ya, terserah. Ya, bisa jawab sih. Nggak tahu gimana. Orang nggak tahu. Tadi jawab loh itu. Ayo coba perhatikan. Mesti tunjuk ya kalau yang di belakang berisik. Ayo. Ayo, Cok. Nih, Cok. Nggak apa-apa. Ih. Hah? Ya udah. Tapi itu beda. Ya, tapi beda. Oh, warnanya. Ya udah. Coba inilah, Con. Biar yang lain terdengar. Oke, jadi apa, Con? Kan bisa belajar. Belajar menganalisa. Iya, kalau salah nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar. Karena nanti berbeda. Juga dia pengaruhnya jadi hashnya berbeda. Yang di blok pertama itu warna jadi apa sih itu kan hijau. Tapi itu kayaknya sama tenggang. Ini kan maksudnya non itu sama namanya ini cuma itu berbeda jadi beda karakter dan menghasilkan hash yang berbeda.
Ini jawaban kalian bertiga ya, Rebu? Iya. Ya udah. Kolaborasi. Udah, gitu dong. Jadi SC itu special collaboration. Oh gitu ya, boleh. Tapi lu ikat kerudung dulu. Iya kan? Oke. Ada yang mau coba jawab lagi di bagian belakang? Sayap belakang. Oh iya benar. Saya lupa kalau ada di Zoom. Yang di Zoom ada yang mau jawab, ini kenapa? Bagus saya tidak memberikan link slide ya, tadinya mau dikasih slide. Ayo siapa? Yang dari PKL ada yang mau jawab? Yang di belakang ada yang mau jawab? Langsung pada duduk semua. Ayo, menganalisis. Udah, nggak ada yang mau jawab. Tunjuk aja ya. Itu siapa? 1, 2, 3, 4. Ketutupan. Enggak. 1, 2, 3, 4. Bukan. Nah, iya itu. Saya nunduk terus dan saya tidak meninggalnya dari sini. Tes, Badawi. Coba hikmah lakukan analisis ke depan kalau tidak terlihat. Kalau nggak kelihatan, boleh ke depan. Nggak mau ada alasan tidak terlihat. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ntar dulu. Temennya dulu yang jawab. Kan Amel tadi udah jawab. Ayo udah 3. Ini makasih, mentang-mentang gue sendiri. Ayo, coba lakukan analisis. Kira-kira Jadi nanti note-nya akan berubah kalau data yang masukin gitu. Belum tahu kan? apanya yang akan berubah? Note-nya. Note-nya. Oke. Terus cuma itu doang. Tuh. Not atau S. S-nya berubah. Karena apa berubah? Data yang masukin. Oke, cuma itu. Oke, thank you. Siapa nih? Amel jadi mau coba jawab? Atau dibahas saja? Oke, jadi udah bisa lanjut? Udah bisa lanjut? Oke, jadi pada setiap pembuatan blog itu akan ada nonce. Nonce itu merupakan identitas dari sebuah blog. Jadi kalau kita sebagai warga negara, identitas kita itu di dalam KTP adalah NIK. Jadi kurang lebih tes. Ya, mic-nya mati. Tes, oh enggak, kepencet. Oh, kata Pak Victor warnanya juga berubah, betul. Ih, tes. Oke, jadi nonce itu, ya emang mati. Oke. Jadi setiap blok itu memiliki nonce. Nonce ini nantinya akan berupa huruf acak. Oke. Ini kata kunci ya. Nonce itu akan berupa huruf acak dan akan terdiri dari 5 karakter. Perhatikan antara gambar 1 dan gambar ketiga. Itu nonce-nya berbeda. Iya atau enggak? Oke. Nonce itu akan berbeda. Terus
Dia akan terdiri dari 5 karakter. Kalau tadi hash berapa karakter yang 256? Karakter hash 256 ada berapa? 64. Kenapa gambar pertama dan gambar kedua berbeda? Kalau dilihat, seperti yang tadi bilang, warnanya berubah dan juga ada data. Jadi gambar pertama itu merupakan blok yang sudah tervalidasi. Jadi dia diibaratkan sebuah blok yang sudah tervalidasi. Terus kita mau merubah suatu blok. Jadi data yang sebelumnya sudah tervalidasi, saat kita lakukan perubahan, dia akan berubah warna menjadi merah. Cuma warna merah itu menandakan sebuah blok juga belum tervalidasi. Jadi bagaimana caranya validasi? Kita harus klik My. Bisa kalian coba sekarang. Kalau sudah, screenshot. Cukup sekali aja yang ini. Keempat praktek ini akan mesti rekap semua. Jadi akan mesti bikin nama. Terus 1, 2, 3, 4, entah mesti checklist. Ya, coba create mainnya. Main itu fungsinya untuk memvalidasi. Ya, iya. Betul. Ketika data yang awalnya tervalidasi, terus kita mau ubah dan sudah kita usahakan proses validasi, itu akan ada perubahan data pada nonce dan juga pada hash-nya. Ketika nonce-nya dirubah, nonce itu nonce, iya, nonce-nya akan berubah. Betul. Iya, screenshot. Jadi kita langsung masuk ke note-nya sambil nunggu kalian screenshot. Di sini note-nya ada merah itu belum tervalidasi. Mining itu adalah proses validasi. Dan hijau itu berhasil tervalidasi. Ntar slide-nya Nesti kasih. Oke. Nah, nonce itu merupakan identitas blok. Ini kesimpulan dari praktek kedua ya. Nonce itu adalah identitas suatu blok dan terdiri dari 5 digit angka dan akan berubah dipengaruhi oleh data. Yuk, silakan kirim screenshotannya. Siapa nih yang udah? Wow, sudah pada hijau. Oke, yang pertama ada Maria, terus ada Amel, ada Pak Victor, ada Ale juga, ada Sausan. Carira itu siapa? Oh iya, di bawahnya ada. Ada Alfi, ada Eka, ada Encon, ada Sheila, ada Yaksa, ada Jihad, ada Opung, ada Alfri, ada Iksan, ada Jihan, ada Aska, ada Rehan, Nugroho, Ramzi. Siapa yang belum? Anak PKL udah semua belum? Jadi anak PKL, kalian berhenti di mana? Prosesnya masih di blog. Yang di blog belum dikirim ke grup. Kalau di Tugorobo udah ada Kanura. Wah, Kanura sangat lengkap ya. Ada pada saat kosong, ada pada saat merah. Ya. Lebih dari 45, nggak boleh lebih dari 45 ya, Yansa. Sekarang 41. Kanura udah, Kak Anel udah. Yuk, siapa lagi? Udah semua belum? Coba kalau anak-anak PKL belum tahu, tanya ke teman-temannya. Tadi berhenti di mana? Berhenti di mana?
Yang mana? Yang di blok harus 2. Screenshot, terserah. Pokoknya yang bagian blok kalian harus screenshot 2. Blok. Yang tadi praktek kedua itu, kalau blok itu 1, salah. Kalau yang hash 2, kalau yang blok 1 aja. Bagian blok ini 1 aja. Ayo, sudah belum? Sudah belum? Rashid warnanya masih merah, apakah sudah hijau sekarang? Oh, dari Zoom. Oh, Pak Victor nggak jawab. Ya, maaf Pak Victor, saya akan berusaha membaca chat lebih cepat ya Pak Victor. Oh iya, Pak Victor kalau mau jawab bisa langsung open mic ya Pak Victor, nggak kenapa-napa kok. Diperbolehkan, yang lain juga kalau mau misalnya jawab boleh langsung open mic. Tidak perlu ragu. Emang ada? Oh iya, Bang Riri juga boleh kalau mau jawab langsung open mic. Udah semua? Udah Pak. Sayap belakang. Apakah kalian sudah? Ini yang lagi ke toilet perlu ditunggu atau enggak? Tinggalin aja ya. Kita masuk ke praktek yang ketiga. Silakan dibuka pada menu blok chat. Kita langsung dari sininya aja ya, nggak usah dari sini. Bisa ya. Sudah dibuka semua? Silahkan dilihat baik-baik, lakukan analisis, dan Nesti akan nunjuk secara acak kayak tadi. Buka bagian blok chat. Analisis, amati kelima blok tersebut, Nesti akan panggil secara acak untuk melakukan analisis. Yang cewek dan cowok, tenang. Nesti akan manggil 2 orang. Bagian sayap cewek dan bagian sayap cowok. Pak Victor mau linknya? Tahu? Oh, Bang Ridu. Oke, Bang Riri. Tapi ntar kalau Bang Riri jadi yang tercepat, ya sudahlah ya. Ini ke Bang Riri, Japri aja ya guys. Karena kalau ke kalian, ntar kalian tahu. Maaf ya Bang Riri, Nesti belum nyimpen nomornya Bang Riri. Analisis dulu boleh. Kalau kalian mau otak-atik dulu juga boleh. 5 blok tersebut. Kalau kalian mau otak-atik sangat boleh. Saya stop share dulu ya. Malu masa chatan gituin. Bentar ya. Ya, sama aja dong. Ya udah. By handphone aja, by handphone aja. Nah, Kak. Iya juga. Kalinya. Astro Boy Nesti udah bilang ke Fahri ya bahwa akan Fahri screenshot. Jadi enggak ke Astro Boy. Ntar Fahri akan screenshot dari Astro Boy. Sudah selesai melakukan analisis? Sudah. Oh sudah, Pak Victor ya itu tadi.
Ada yang mau coba menganalisis? Pung, nih. Itu nggak ada baterainya, Pung. Ya, maaf. Bang Adam yang jalan. Boleh kalau kalian mau masukin datanya. Ayo, Pung. Jadi kalau misalnya kita ngeklik di blok yang pertama, itu kan Coba bisa- sini, Pung. Pakai laptop ini, Pung. Sekalian ngedemoin. Jadi gimana? Jadi kalau misalnya kita ngeklik di blok yang pertama, ini ikut apa berubah warna semua. Cuman pada ini nggak berubah Karena karena kita ngeklik di sini. terus Tapi hash-nya juga ikut berubah. Tapi kalau misalnya kita ngeklik di sini di blok yang kedua, ini hash-nya ngikut sama seperti yang di pertama, preferensinya nggak berubah. Kayak misalnya kayak di sini deh, yang di pertama nih, itu kan pada ngikut semua pada berubah. Tapi di sini juga sama sebelumnya, preferensinya nggak ngikut tapi berubah warna juga seperti tiganya ini. Ya. Terus ini. Oke. Mantap, Opung. Jadi, apakah sudah clear yang Opung jelaskan? Oke, jadi pada saat pembuatan blok chain, seperti yang dibilang, setiap blok saling terhubung, saling berkaitan membentuk suatu rantai. Jadi, kelima blok ini diibaratkan suatu blok yang sudah terbentuk rantainya. Sebenarnya blok ini suatu transaksi itu bloknya bisa banyak, tapi karena ini cuma demo, dia cuma ada 5. Betul yang seperti yang aku bilang, ref itu kalau ref di blok pertama, apabila dirubah, dia nggak akan berpengaruh apa-apa, karena dia merupakan hash pertama. Kalau hash ref itu tidak akan berubah. Dan setiap ada yang ingin mengganti suatu data dalam blok, itu yang terganti adalah data yang diganti dan blok yang diganti dan blok yang sesudahnya. Jadi gini, kalau ada orang yang mau meretas suatu blockchain dan dia coba meretas di blok ketiga, kita contohin ya, di blok pertama dan blok kedua dia akan aman karena hash sebelumnya nih, hash di blok pertama itu akan sama dengan di hash blok kedua dan seterusnya. Tapi pada saat kita melakukan perubahan data, blok yang di belakangnya akan merah, akan tidak tervalidasi dan akan terputus. Jadi kalau ada hacker yang mau memutus suatu blockchain, dia harus artinya dia harus melakukan validasi ke hampir semua blok yang ada di blockchain tersebut. Itulah alasan kenapa hacker blockchain itu hampir sulit untuk di-hack. Paham sampai sini? Oke, coba kita buka slide selanjutnya. Alpha Rector. Nyari agak sensor ya, agak rapi, jangan jorok ya. Jika ada keliling, dia masih di atas. Oh. Ya? Iya baik Pak. Yang kan nggak apa-apa. Yang penting jangan ada kotor ya. Nah, kalau pada saat kita mau melakukan perubahan data, kita bisa proses seperti tadi ya, melakukan mine. Oh gitu ya. Tapi kalau kita sudah melakukan mine, belum tentu blok yang belakang itu ngikut tervalidasi. Jadi seperti yang tadi bilang harus divalidasi satu demi satu. Makanya kenapa blockchain sulit diretas.
Nah, ini ada notes-nya ya, kesimpulan dari apa namanya? Praktek 3. Setiap transaksi memiliki ratusan blok. Setiap blok akan membentuk Santai. pref itu adalah Sebelumnya oke. Satu genesis blok berubah, maka blok lain akan merah atau dan akan terputus. Tuh. Terus yang kelima, kalau ingin merubah transaksi maka oke. Nah, yang keenam, sulit untuk dilepas. Silakan lakukan prakteknya, terserah mau ubah data di blok apa saja, mau berapa blok, mau 5-5-nya divalidasi juga bebas. Nggak apa-apa. Silakan lakukan prakteknya. Bu Nesti mau tanya Bu, mohon maaf. Iya, boleh. Sebentar, Pak Ridwan ya. Ini mic-nya dari Iya, mana? kedengaran nggak ya? Iya, Bang Riri. Iya. Nah ini Kedengeran. kita kalau mau, tadi saya ketinggalan ya. Saya agak kurang paham yang dimaksudnya validasi itu validasinya klik yang tombol tambang itu yang di apa di link yang tadi dikasih sama Bu Nesti atau gimana maksudnya ya validasinya itu yang dimaksud validasi. Kalau yang tadi itu Nah, link slide doang, Bang Riri. Kalau Bang enggak, Riri mau saya buka ini ikutan. yang blockchain ini saya udah buka nih demo rantai bloknya saya sudah buka. Oh, heeh. Nah, maksudnya yang dimaksud validasi itu, misalkan nih kita mau ngedit data kan, kita tulis nih teksnya nih di data. Nah, kan yang blok yang kita edit dan sampai seterusnya itu kan pasti merah tuh, nggak connect ke yang sebelumnya kan. Iya. Nah, itu yang dimaksud validasinya itu yang seperti apa ya? Saya kurang ada gambaran validasinya itu seperti apa maksudnya. Validasinya, kalau yang merah kan contoh blok 3 divalidasi itu yang blok merah validasinya seperti apa. Jadi kalau kemarin diajarin versi Bang Adam, karena Nesti juga baru belajar nih ya Bang Riri. Oh Jadi iya, nggak apa-apa. pembahasannya itu versi belajar kemarin. Kalau yang Bang Adam bilang adalah contoh Nesti menaruh sebuah barang di Sondang. Misal, Nesti menaruh barang adalah sebuah pulpen merek Joyko. Tapi ternyata pulpen tersebut berubah jadi pulpen Kenko. Itu gak sih? Ya kan? Dan saksinya adalah ada 5 orang. Ada Bang Riri, ada Pak Victor, ada Bang Adam. Jadi kalau tiba-tiba pulpen itu berubah jadi Kenko, semua saksi tersebut harus memvalidasi. Apakah emang bukannya sebelumnya ke Joyko ya, kok tiba-tiba jadi Kenko? Kalau kelima saksi tersebut tidak merasa data tersebut benar dan tidak melakukan validasi, maka si bloknya itu akan terpecah dan putus rantainya. Makanya jadi kalau mau ngeretas blockchain, semua saksi itu harus melakukan validasi. Oke. Berarti kalau korelasinya sama yang demo rantai blok ini, misalkan saya ubah nih di blok 2 nih, saya tulis nama saya. Itu saya harus nulis nama saya di sebentar. Coba ya. Minta tolong di ini buka share screen-nya Bu Nesti mohon izin. Oke. Muka saya besar sekali. Yang lain sambil dikirim ya screenshot-nya. Ih, udah mau jam 10 omong. Yana sudah dibuka Bu Nesti share screen-nya. Share screen-nya coba Kak Sabda. Bisa. Oh iya, dicoba lagi Bang Riri. Oke.
Bang Riri masih mute kalau lupa. Oh iya maaf. Iya jadi gini. eh ini kan yang dimaksud validasi tadi mungkin setangkap saya ya. Itu kan harus massal nih update-nya misalkan nih. Ini kan udah sebuah rantai nih. Sebuah rantai. Anggaplah ini masing-masing user nih. Ini usernya saya, usernya Bang Adam, terus user Pak Victor nih yang ketiga dan seterusnya nih. Misal saya mau ubah nih di tempat saya nih, saya mau ada edit data kan, misalkan. Saya edit datanya nih. Nah ini kan yang selanjutnya ini belum validasi kan, kehitungnya nih yang masih merah-merah ini. Nah kalau misalkan di demo ini bisa kita demoin nggak validasinya itu biar dia sama gitu atau datanya biar benar real keubah gitu, bisa nggak? Tinggal diklik itu aja, tambah miningnya Bang. Oh klik di Semuanya. sini ya. Kalau mau, iya. Oh Iya, betul. ini saya klik, terus semuanya sampai belakang ini diklik tambang. Enggak, Satu harus aja. secara manual satu persatu divalidasi. Itu cara kerjanya blockchain Oh seperti itu. iya Jadi nih. harus Iya. dilakukan validasi satu persatu dari blockchain. Berarti yang ini juga harus ditulis juga nggak teksnya ini atau tinggal klik tambang aja? Iya, Ditulis teksnya juga. iya harus ditulis datanya iya, satu iya. persatu memang. Oh iya ya, oke. Udah ada gambaran. Oke. Oke. Ya, makasih Bu Nesti. Sama-sama Bang Rudi, kaget saya kira pertanyaan susah. Enggak, saya bingungnya di situ maksudnya validasinya gimana? Belum nyambung. Oke. Alhamdulillah. Sekarang aman, Bang Riri? Ya, sudah aman. Ini saya lagi ngikutin lagi. Screenshot jangan lupa ya Bang Riri, nanti Nesti rekap soalnya. Oh iya, ya baik. Yuk kita lihat. Bang Riri manggil Nesti Bu, gak tuh? Bang Riri jangan manggil Pusi, Bang Riri. Jangan. Oke Bro Nesti, makasih ya. Iya, makasih Bang Riri. Jelas sekali. Amel udah, Alfi udah, Sausan udah, Opung datanya masih merah, apakah itu belum dimainin? Oke, perbaiki. Terus ini siapa? Eka. Oke, Eka udah. Jihad sudah. Oh, Jihad memvalidasi 3 blok gitu ya. Oke. Terus ini Maria. Maria melakukan perubahan data apa? Maria ngelakuin perubahan data apa? Datanya diisi dulu ya. Coba di blok 4 sama 5-nya kali, tapi nggak ke screenshot. Oke. Terus Encon, oke. Encon data ketiganya apakah sudah divalidasi? Belum. Coba screenshot terus kirim yang baru. Opung juga ya, Pung, kirim screenshotan yang terbaru. Terus, ini siapa? Jihan. Oke, Jihan merubah data 1 sampai ke 5 kayak gitu. Terus Ramzi. Oke, terus Alfri 1 sampai 2, yang sah 1 sampai 3. Apa karena mau 3 doang? Nugroho. Oke, Nugroho datanya 1 sama 2 yang diubah. Terus Roshid 1 sampai 3, Ale 1 sampai itu yang kita nggak tahu Kak perbedaannya. Oh, Ale yang memberitahu perbedaannya. Oke, mantap Ale. Iksan 1 sampai 3, Fakti 1 sampai 3, Rehan 1 sampai 3, Pak Victor. Bang Adam, kenapa Pak Victor melakukan perubahan data, tapi yang lainnya masih hijau? Nih. Itu
Berarti dia ngisi spasi gitu maksudnya apa gimana? Ngisi spasi. Karena iya bukannya kalau kosong harusnya data setelahnya merah. Oh, tinggal divalidasi doang. Pengetahuan baru bagi saya juga. Ternyata tanpa diisi data itu dia tetap bisa divalidasi. Oke. Terus ada Aska 3, Hikmal 3, Bang Riri 3. Terus Vince juga. Vince itu Kelvin. Ini si paling Vince. Gue baca itunya lagi. Udah, Jais. Oke, Jais juga udah. Maria juga udah. Opung juga udah. Siapa yang belum? Sheila udah belum? Sheila udah. Samsung sudah ya tadi. Di belakangnya yang siapa? Hah? Alfred udah ya? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Yang PKN udah belum? Oke. Kita berada di penghujung. Enggak dong. Di penghujung praktek. Ini praktek yang keempat. Silakan buka bagian distributor. Distribusi kalau bahasa Indonesia. Ya, itulah pokoknya. Setelah sudah dibuka, bisa perhatikan layar dan lakukan analisis. Setelah ini Nesti mau manggil anak PKL dan bagian sayap belakang satu-satu. Silakan melakukan analisis. Pada nunduk semua kan loh. Ayo silakan anak PKL lakukan analisis. Setelah itu siapa bagian sayap belakang juga jangan tenang-tenang saja. Kan saya panggil. Lakukan analisis, dicoba-coba boleh melalui slide juga boleh. Yo. Yang tadi belum mau buka slide lagi. Siapnya PKL ngumpet-ngumpet ngapain gue ngeliat lo dari sini. PKL satu-satu kali ya. Kan 5 doang. Ya udah, silakan amati. Sekarang jam berapa? Sekarang 10:05, 10:06 atau 10:07. Ya. Ini satu-satu mainnya. Bagus. Iya. Dia ada 3 itu ya Kak. Kalau kalian memperhatikan dari awal, ini berhubungan dengan yang awal udah dibahas. Yuk, sudah siap? Ditunjuk. Kamu jawab? Sudah siap ya ditunjuk ya? Mau PKL dulu apa BISDI dulu? Enggak semangat sekali PKL. Yuk, PKL, silakan lakukan Hombipa Layun Gambreng. Ada berapa? Ada berlima kan? Gitu. Hilang. Analis. Ya udah ntar analisis di depan terus. Ayo udah Hombipa dulu. Cepat. Perwakilan BISDI yang pakai kemeja kotak-kotak. Siapa namanya? Oke, Rehan anak baik ya? Oke, Rehan anak baik. Yang PKL untuk dong.
Nggak apa-apa, pelan-pelan. Analisis. Ya udah, Faihan anak baik boleh maju dulu, habis itu PKL yang maju. Kalau ada banyak poin sebutin 2 aja yang beda. Jadi kalau kita masukin data peer up yang peer B sama C nggak berubah soalnya bukan satu rantai. Betul. Atau maju semua? Iya ya, bener ya. Jelasin satu-satu ya. Ayo Hom Bimpa. Ayo Hom. Coba membuat lingkaran. Gece, buat lingkaran. Cepetan. 1, 2, 3 Hom Bimpa. Layung gambreng. Siapa namanya? Galang. Oh Galang, Galang, silahkan maju ke depan. Ayo lo cepat lo, sudah jam 10 lewat lo. Kalian betah sekali sharing santai dengan saya lo. Temennya bantuin kasih clue apa? Tadi udah dijawab sama Raihan. Kalau peer A dilakukan bahan B sama C-nya enggak, karena enggak satu rantai. Ayo. Coba dulu lah. Oke. Pertanyaan aja ya berarti. Tadi udah dijawab, dibahas di awal. Kenapa kalau dirubah, maksudnya selain karena dia bukan satu rantai, kenapa peer A dan peer B-nya tidak berubah? Peer A dan peer B-nya, peer B dan peer C-nya. Sekalian belajar, kalian bantu loncatan loh. Belajar kayak ginian. Karena nggak satu rantai, ya terus kenapa? Ya udah alasannya. Setiap peer-nya itu beda awal. Jadi kan dari hash sebelumnya, iya karena berarti kalian nggak boleh jawab. Apa best teh? Coba maju ke depan, nggak kedengeran. Sudah jam berapa ini? Sudah Ini kata jihad karena dia menjadi peer A. Kenapa? Karena diubah jadi peer A. Kan dirubah menjadi peer A. Peer. Masih hat. Oke, jadi kenapa kalau kita merubah data peer A, peer B, dan peer C-nya itu berbeda? Karena peer A, peer B, peer C itu transaksi yang berbeda. Kata kunci ya, peer A, peer B, peer C itu transaksi yang berbeda. Yang kedua, setiap hash awalan itu tidak terhubung dengan
hash terakhir dari setiap peer. Paham nggak? Maksudnya kalau peer A ada 5 blok, hash blok terakhir itu bukan awalan hash blok pertama peer B. Paham? Oke. Notes-nya. Kesimpulan dari praktek terakhir. Apa? Semua transaksi? Oke. Setiap peer? Oke. Kalau satu blok berubah, maka dan terakhir, transaksi yang telah terdistribusi akan silakan lakukan dan kirim screenshotannya. Terserah mau ubah peer A-nya sama peer C-nya doang atau peer B-nya sama peer A-nya doang. Pokoknya lakukan praktek aja. Abis ini Nesti dapat poin coffee kan ya? Oh iya bener ya. Kalian praktek ubah data, entah peer A-nya dan peer C-nya, mau di blok 1, 2, 3, 4, 5 terserah. Yang penting ada data yang berubah. Jangan lupa lakukan validasi. Kalau mau yang satunya divalidasi, apa? Berarti dia yang terhubungnya ke samping. Iya, menyamping. Kalau ini didemokannya terhubungnya ke samping. Gitu. PKL yang pakai baju merah siapa namanya? Adil jangan bengong aja, Dil. Praktekin, Dil. Kirim ke Astroboy, apa, Dil? Coba lihat sini. Udah dikerjain kan? Yang dirubah data apa aja? Blok ke berapa? Terus yang lainnya? Enggak. Apakah masih merah atau sudah hijau? Iya, yang peer A, blok kedua sampai seterusnya masih merah. Karena ada tuh notes-nya tuh. Karena jadi Fadil merubah peer A di blok 1. Terus nanti tanya, bagaimana keadaan blok kedua dan seterusnya? Apakah sudah hijau atau masih merah? Dan dia bilang masih merah. Karena siapa itu paling belakang? Enggak, nanti cuma Kelvin. Ya, Vin. Oke. Vin. Tadi nanti nanya ke Fadil. Fadil merubah data apa di distribusi? Kata Fadil, dia merubah peer A. Terus yang dirubah blok 1. Sampai sini paham, Vin? Nah, terus Nesi tanya, bagaimana keadaan blok kedua dan blok seterusnya? Kata dia masih merah. Kenapa tuh, Vin? Ya, betul. Terus kalau belum dimain artinya? Oke. Terus oke, Pak. Mantap, pintar. Sudah kirim screenshotan belum? Oh iya, lagi ngisi. Silakan ngisi. Yang PKL Nesti sudah cek Fahri, jadi sebaiknya kalian lakukan screenshot sekarang karena Fahri akan melakukan screenshot dan berikan ke Nesti. Belajar, kan ntar kalian bisa berbagi ilmu tuh di teman-teman sekolah gue waktu di Raharja belajar blockchain. Keren kan, anak SMA udah belajar blockchain.
Oke, yang sudah lakukan distribusi di sini ada siapa aja ya? Sudah banyak ya ternyata. Dari mana ya terakhir? Blok notes ini ya. Ini ya. Iya kan ini. Bukan kagak nulis nama. Oke, Encor. Terus ada Ale. Ale merubah pir A blok kedua, pir B blok kedua. Blok pertama. Oh, Ale merubah blok pertama dan ketiga ya. Yang pir A. Yang pir A 1 dan 3 yang di data dirubah dan divalidasi. Terus pir B 1, pir C 1 dan 2. Tapi nih jihad ini udah yang distribusi ya, oke. Ya keluar. Ya. Hah? Ngirim 2. Oh iya. Terus ini siapa? Oh, Sausan. Terus ini Maria. Terus ini siapa? Incon, Hikmah. Ini Sausan lagi. Terus ini Amel. Amel merubah pir A 1, 2, 3-nya kan belum divalidasi gitu ya. Oke. Terus siapa lagi nih? Alfi. Alfi mengisi data. Alfinya mana Alfi? Oke. Alfi mengisi. Coba jelasin Alfi. Alfi data apa aja? Hah? Alfi. Soalnya blok Alfi udah semua. Jadi Alfi mencoba merubah satu data, satu blok, cuma yang lainnya divalidasi ulang. Oke, mantap Alfi. Terus Sheila juga sudah. Siapa lagi nih? Eka juga udah. Eka lagi. Lagi nih Iksan, Ramzi, Aska, Arik, Cihan, Nugroho, Yansa, Pir A dan Pir C maksudnya. Oke. Oh, A, B, C. Terus Kaki, Opung, Rehan, Opung, Opung, Jais, Wide. Iksar dari tadi tersebut gak sih namanya? Waktu lagi bacain nama-nama di grup. Iksar, apakah? Sar. Oh, udah nggak ada deh Iksarnya juga di Zoom. Apakah masih ada? Oh, ya, sudah tidak ada. Tidak ada Iksarnya, A. Oke. Sudah semua? Coba yang lain sambil sembari menyusul screenshotannya, ingat harus di screenshot. Kalian buka bagian token. Ini nggak ada di bagian slide Nesti karena akan lama. Kalian juga nggak akan melakukan praktek. Jadi Nesti cuma akan jelaskan ya. Jadi token itu salah satu cara untuk melakukan transaksi di dalam blockchain. Dia sama seperti sebelumnya, cuma bedanya kalau token itu dia ada nominal angka, ada dari siapa dan untuk siapa. Dan dalam satu token itu, maksudnya dalam satu blok, dia bisa melakukan banyak transaksi. Jadi mau ratusan transaksi itu bisa. Caranya ya tinggal isi nominalnya, isi nama, dan isi untuk siapanya. Kalau mesti buka ya. Kita buka. Oke. Karena praktek kita tadi 4-4 sudah selesai. Ini adalah referensi pembelajaran hari ini. Maksudnya referensi itu juga Nesti belajar dari ke-6 referensi ini. Kalau dari kalian
Ini HP saya. Udah. Oke. Kalau dari kalian ada yang masih bingung seputar pembahasan hari ini, silahkan jelajahi satu persatu link ini, atau nggak usah semua, di part yang kalian bingung aja. Ntar slide-nya Nesti kasih. Cuma kalau kalian tidak mau buka dan tidak mau baca ya, all up to you. Kalau kalian membaca, yang menambah ilmu adalah ilmu kalian. Oke? Dan token tadi itu bisa dibuka di etherscan.io. Ini merupakan transaksi blockchain yang udah ada, ya Bang Adam ya? Ya, ini contoh asli dari Ethereum. Udah tahu kan ya, crypto Ethereum itu. Nah, ini aslinya itu kayak gini. Cara kerjanya tadi diomongin sudah dikasih sama Nesti. Dan yang aslinya itu kurang lebih seperti ini. Bisa diklik ya. Nah, nomor ini tuh apa Bang Adam? Yang 1603. Oke, itu udah dijelasin. Itu nomor bloknya, identitas bloknya. Jadi nonsnya guys. Nah, ini Nonsnya. bisa dilihat ya di dalamnya itu ada berapa transaksi. Ada Diperbesar dulu, kita perbesar ya. Oke. Nah, Kelihatan ya di bagian transaksi bagian itu sini ya. ada 189 transaksi. Nah, umumnya kalau token itu digunakan untuk NFT. Kalian udah pernah tahu ya NFT itu apa? Dan NFT itu biasanya digunakan nggak hanya untuk gambar, tapi untuk karya digital. Jadi bisa transfer antara NFT dengan Sabda, gitu itu bisa. Dan bedanya dia sama blockchain biasa itu, kalau blockchain biasa itu dia coba dilihat lagi di blockchain. Oke, kalau di blok. Sabar Bang Adam. Loading. Yaudah silakan. Kalau di blockchain biasa itu dia cuma nyimpan data, jadi dia nggak bisa nyimpan seperti aset digital. Kalau kalian tulis di datanya itu misalkan transfer dari Nesti ke Sabda, ya udah yang disimpan itu kata-kata itu, tapi bukan asetnya di transfer gitu loh. Itu perbedaannya. Misalkan tulis kayak gitu, padahal niat kita itu mau transfer gitu. Nah itu nggak bisa. Kalau mau cara seperti itu pasti pakai token. Token itu yang tadi dijelasin sama Nesti. Token itu nggak nyimpan satu data, tapi dia bisa sekaligus 200 atau 1000, itu tergantung spesifikasi dari blockchain-nya. Kalau di Ethereum itu dia bisa sampai ratusan sekali per detik gitu, dia bisa. Nih, Itu kalian kelihatan ya beberapa menit yang lalu tuh. Dia transaksi kemana-kemana. Nah ini total ada 189, kayak gitu kurang lebihnya. Nah ini real ya, ini data asli, ini punya Ethereum blockchain. Kalian bisa cek di Etherscan. Dan masing-masing blockchain kayak Binance kayak gitu tuh punya sendiri-sendiri. Vexanium juga punya. Jadi nggak cuma Etherscan, bahkan Bitcoin juga ada. Bitcoin pun juga punya seperti ini. Oke, kurang lebih untuk penjelasan hari ini udah cukup ya Nesti ya. sudah. Terima kasih. Thank you sobat buat Nesti untuk penjabaran hari ini, luar biasa banget. Dan terima kasih banyak buat kalian semua, terutama untuk yang sudah jawab ya. Terus ngasih pertanyaan juga yang di Zoom nih udah sempet juga. Oke, sebelum diakhiri kita foto dulu kali ya, foto bersama gue Star yang luar biasa lah pokoknya ini ya. Oke, foto juga. Apa dulu? Gampang apa susah? Susah. Ya udah. Kalau masih dibilang susah, masih bingung, lihat buka referensi yang tadi ya. Terus kalau yang mau tahu bedanya SH25, SH3 itu silahkan baca di referensi atau Google ya. Betul. Semua dijelasin nggak cukup waktunya. Oke. Kak Ucup minta tolong ini foto ya dengan gaya itu. Tolong. Nah. Susun formasi buat foto ya dari iya. Tadi oh iya, stop share dulu ya. Oh, yang di Zoom. Nah, yang di Zoom juga on cam ya. Kita mau foto. Berarti Foto bersama. kita jadi bahas IPFS karena komputernya. Iya, kalau yang mau bahas IPFS bisa coba hubungi atau Pak Indra nih, kebetulan ada di Zoom dia. Coba on cam ya.
Susun formasi. Dari sebelah sana. Ayo duduk yang cowok duduk yuk. Ada yang duduk kali ya? Yang cowok duduk coba. Duduk jangan berdiri ntar nggak kelihatan ini. Kalau ketutupan maaf ini nanti. Duduk, ayo duduk. Sip. Nanti di sini udah apa-apa. Ayo duduk. Ayo cewek siap-siap. Oke sudah ya. Oke. Itu Milea mau ikutin Milea. Mari. Ayo keluarin gayanya. Ya. Kamera 3, 2, 1. Iya. Terima kasih banyak guys. Thank you so much guys. Semoga bermanfaat. Oke, kelasnya ditutup ya. Sampai berkati. Makasih guys, Kak Fazri gak jadi karena Victornya nggak ada. Kak Victornya lagi meeting. Thank you ya guys, thank you so much. Thank you Kak Sama Fazri. Kak Adam. Thank you Bang Adam. Non Esti.